Berita pertama, Mikel Arteta optimistis Arsenal jinakkan Liverpool di putaran ketiga Piala FA. Arsenal menargetkan kemenangan saat menghadapi Liverpool pada putaran ketiga Piala FA. The Gunners yang akan bertindak sebagai tuan rumah berharap bisa memetik hasil maksimal di Stadion Emirates. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada malam Natal di Anfield yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Dalam jeda 15 hari sejak pertemuan terakhir, Liverpool berhasil menggulingkan Arsenal dari puncak klasemen sementara Liga Primer Inggris. Kami bermain 2 pekan lalu dan itu adalah pertandingan yang luar biasa. Saya yakin ini akan menjadi pertandingan yang sangat bagus lagi, kata Arteta dikutip dari laman resmi klub. Arteta kemungkinan akan merotasi skuadnya untuk kunjungan ke Liverpool. Bek Alexander Zinchenko kemungkinan akan kembali bermain setelah absen dalam kekalahan melawan Fulham. Kiper Aaron Ramsdale juga akan mendapat kesempatan bermain sebagai starter untuk menggantikan David Raya. Arteta optimistis menatap laga kandang melawan Liverpool. Statistik mencatat, Arsenal hanya kalah 3 kali dari 49 pertandingan kandang terakhir di Piala FA, kalah 1-0 melawan Blackburn Rovers pada tahun 2013, 2-1 melawan Watford pada tahun 2016, dan 3-1 melawan Manchester United pada tahun 2019. Ini kompetisi yang hebat, seperti yang saya katakan sebelumnya, terutama untuk klub. Kami telah memenanginya lebih banyak dari siapapun jadi kami mengharapkan pertandingan dan laju yang bagus, ujarnya. Arteta menantang para pendukung Arsenal untuk menciptakan lingkungan yang sulit bagi tim tamu asuhan Jurgen Klopp. Ada sejarah besar antara Piala FA dan klub. Kami memiliki peluang besar melawan Liverpool untuk memulai lagi dan melakukan perjalanan yang indah, kata bos The Gunners itu. Berita kedua, Arsenal lebih gampang terbaca karena kehilangan 2 pemain ini. Mikel Arteta mengakui rencananya musim ini terganggu dengan absennya 2 pemain. Kehilangan 2 pemain ini bikin Arsenal lebih mudah terbaca. Arsenal mengincar gelar juara Liga Inggris setelah musim lalu finish kedua. The Gunners sudah memperkuat diri dengan merekrut Kai Havertz, Jurrien Timber, dan Declan Rice demi bersaing dengan Manchester City dan rival potensial lainnya. Pada prosesnya Arsenal memulai musim dengan relatif baik, meski kerap harus mengejar atau mengamankan poin hingga menit-menit akhir. Namun periode padat Desember menghukum mereka. Cuma 1 kemenangan dipetik dalam 5 pertandingan terakhir penutup tahun, sementara menelan 3 kekalahan. Klub London Utara itu kesulitan membongkar lawan lalu mudah kehilangan momentum. Manajer Arsenal Mikel Arteta percaya ceritanya akan berbeda jika 2 pemainnya, yakni Jurrien Timber dan Thomas Partey, tak diganggu cedera. Timber langsung terkena cedera ACL di laga debutnya, sementara Partey bermasalah di groin dan hamstring. Timber diperkirakan absen sampai April sementara Partey kemungkinan menepi hingga Februari. 2 pemain ini seharusnya bisa memperluas dimensi permainan Arsenal sehingga tak gampang dibendung lawan. Kita melihat sedikit permainannya. Dia baru bermain di pramusim dan laga pertama musim ini. Cedera itu jadi pukulan besar, ujarnya dikutip Metro. Semua orang bisa melihat dari hari pertama, apa yang bisa dia hadirkan ke tim. Fleksibilitasnya, kualitas, kepemimpinannya. Dan kemampuan yang tak kami punya sebelumnya di barisan pertahanan. Sebuah pukulan telak juga kehilangan Thomas. Kami punya rencana lain juga dengannya, untuk jadi tim yang sangat fleksibel dan tak tertebak secara gaya permainan. Kami belum bisa memainkan mereka dan itu sulit. Mereka ada di kantor kami, yang mana menyenangkan. Tapi kami belum bisa mendapatkan mereka di lapangan sebagaimana harapan kami, imbuhnya. Berita ketiga, Arsenal protes Bukayo Saka paling dilanggar, fans Liverpool, yang jatuhkan Tsimikas dan Klopp siapa? Muncul perdebatan gara-gara rumor Arsenal mengirim surat protes kepada Badan Wasit Professional Game Match Officials Limited alias PGMOL.
Surat itu berisi komplain Arsenal lantaran pemain bintang mereka, Bukayo Saka, masuk dalam daftar pemain paling sering dilanggar di Liga Inggris. Sementara itu, sejumlah fans Liverpool kembali mengungkit insiden yang melibatkan Bukayo Saka, Kostas Tsimikas, dan Jurgen Klopp. Bukayo Saka tercatat dilanggar 87 kali, sedangkan urutan pertama ada pemain Crystal Palace Jordan Ayew, 117, dan pemain Newcastle United Bruno Guimaraes, 92. Arsenal tidak terima pemain mereka menjadi korban paling sering dilanggar. Ditambah Bukayo Saka sempat mengalami masalah Achilles sejak musim lalu. Bintang Inggris itu dicadangkan dalam laga melawan Lens pada Oktober lalu dan absen beberapa minggu. Disebutkan dalam situs tersebut bahwa Arsenal merasa lawan bebas untuk melanggar sang pemain sayap tanpa hukuman awal, dan seharusnya kartu kuning diberikan kepada lawan setelah pelanggaran keras pertama kepada Saka tanpa menunggu yang kedua. Rumor tersebut menimbulkan pro kontra dari fans Arsenal dan fans rival, terutama fans Liverpool. Mereka masih teringat dalam laga Arsenal vs Liverpool yang berakhir 1-1 beberapa pekan lalu, di mana Kostas Tsimikas duel dengan Bukayo Saka hingga bek Liverpool melayang keluar garis. Di sana berdirilah sang pelatih, Jurgen Klopp, yang kedua kakinya langsung tersapu dan menimpa Kostas Tsimikas. Pemain Yunani itu diduga mengalami patah tulang selangka. Sejumlah fans Liverpool menyalahkan Bukayo Saka atas insiden itu, sedangkan fans Arsenal bersikeras itu murni kecelakaan. Stephen Asteris, ini Saka yang sama seperti yang bikin Tsimikas patah tulang? Erikenji Asteris, harus berapa kali Arsenal protes ke PGMOL? Apakah mereka menyebut saat Saka jatuhkan Tsimikas dan Klopp? Dr. garis bawah set Asteris, memang, Saka yang menaruh Klopp di sana. Lalu dia yang membuat rumput jadi sangat licin agar jatuhkan Tsimikas, musuh bebuyutannya. Charlotte Asteris, ya, Saka kepeleset, tapi lainnya adalah kecelakaan. Bukan dia yang membuat patah tulang, itu gara-gara Klopp kepeleset dan jatuh menimpanya. Tak cuma protes dari fans Liverpool. Arsenal juga dipandang memalukan karena rumor komplain tersebut sedangkan klub dari dua pemain yang lebih sering dilanggar diam saja. Jahwach Asteris, paling sering dilanggar ketiga saja komplain padahal paling sering dilanggar diam saja, Arsenal yang ini harusnya masuk Liga Wanita.